Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Agama akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan perkembangan jiwa agama pada orang dewasa. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ike Rahayu Putri, yang kedua Izata Maulin, yang ketiga Devita Sari, dan yang keempat Muhammad Zainuri Fauzi. Maka langsung saja untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kami. Yang pertama yaitu pengertian dewasa. A. Pengertian dewasa. Secara etimologi, dewasa berasal dari bahasa Latin, yakni adultus, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna. Sedangkan secara terminologi, dewasa dapat diartikan sebagai tahap yang terlihat kematangan jiwa mereka dan berpandangan bahwa saya hidup dan saya tahu untuk apa. Hal tersebut menggambarkan bahwa di usia dewasa ini telah memiliki tanggung jawab dan menyadari makna hidup. Selain itu, menurut Elizabeth dalam bukunya yang berjudul Developmental Psychology Lifespan Approach, bahwa dewasa itu dibagi menjadi 3. Pertama, dewasa awal, yakni masa pencarian kematangan jiwa dan masa reproduktif. Sedangkan kisaran umurnya mencapai 21 tahun sampai 40 tahun. Kedua, masa madya, yakni masa transisi meninggalkan ciri jasmani dan perilaku dewasa. Sedangkan kisaran umurnya mencapai 40 tahun sampai 60 tahun. Ketiga, dewasa usia lanjut, yakni masa penutup dalam ranah kehidupan seseorang. Sedangkan kisaran umurnya mencapai 60 tahun sampai wafat. 2. Karakteristik ciri-ciri masa dewasa. B. Ciri-ciri dewasa. Ada beberapa ciri khusus yang membedakan antara dewasa dan masa-masa sebelumnya. Di antaranya adalah adanya perubahan sikap dan perilaku karena ada kepercayaan yang diberikan dan kehidupannya semakin realistis, serta melonjaknya berbagai persoalan hidup yang menyebabkan ketegangan pada dirinya, terutama emosi, karena pada tahap dewasa ini masih beradaptasi terhadap peran-perannya. Bahkan menurut para ahli juga ada ciri-ciri serupa dengan yang saya sampaikan tadi. Pertama, masa reproduktif. Kedua, masa memantapkan peran-perannya. Ketiga, masa banyak persoal hidup. Keempat, masa ketegangan jiwa. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi keberagamaan pada orang dewasa. Faktor-faktor yang berpengaruh dominan dalam pembinaan kehidupan beragama pada remaja adalah faktor kepedulian dan konsistensi kedua orang tua dalam pembinaan dan pelaksanaan kehidupan beragama pada remaja sejak dini. Masa remaja bisa dibilang masa yang paling tidak stabil karena pada masa ini merupakan masa yang menentukan seorang manusia ke depannya. Bila saat remaja rajin melakukan hal-hal yang positif, maka mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh hal yang bisa dibilang tidak baik di dunia luar. Seseorang dikatakan remaja tidak hanya karena perubahan yang dialami secara fisiknya saja, namun juga berkembang dalam hal intelektual dan tingkah laku yang berubah pula. Karena masa remaja ini adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Yang keempat, sikap keberagamaan orang dewasa. Kemantapan jiwa orang dewasa ini setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagamaan pada orang dewasa. Mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya, baik sistem nilai yang bersumber dari agama maupun norma-norma lain dalam kehidupannya. Sikap keberagamaan seseorang di usia dewasa sulit untuk diubah. Jika terjadi perubahan, mungkin proses itu terjadi setelah melewati proses pemikiran yang panjang dan matang.
Yang kelima, menyikapi masa dewasa. Menyikapi masa dewasa. Masa dewasa atau bisa disebut usia madya dini atau usia orang setengah baya. Dewasa dalam bahasa Indonesia berarti umur akil balik, di mana seseorang dikatakan bukan lagi anak-anak, melainkan juga bukan lagi remaja. Menyikapi masa dewasa mempunyai dua makna yang bisa tersirat. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk memasuki atau melakoni bagaimana proses perkembangan tentang rentang usia dewasa. Yang kedua, membicarakan tentang bagaimana kiat dalam menghadapi, mendidik, mengukir pendidikan untuk komponen orang-orang yang dewasa. Pendidikan orang dewasa berarti keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan apapun isinya, tingkatnya, dan juga metodenya, baik formal maupun tidak formal, untuk melanjutkan ataupun menggantikan proses pendidikan yang sebelumnya sudah dijalankan. Lalu, untuk menyikapi usia dewasa ini dalam perspektif psikologi pendidikan Islam dimaksudkan adalah membincangkan kiat dalam menghadapi umur, di mana umur itu disebut umur dewasa. Lalu sejalan dengan prinsip-prinsip fisik dan juga psikisnya dalam kerangka perkembangan dan peningkatan kemartabatan kemanusiaan sesuai dengan cita dan juga nilai Islam, berimanan dan juga kebertakwaan dalam arti yang sesungguhnya dan seluas-luasnya. Martabat kemanusiaan dapat dipahami setara dengan kualitas insan sekaligus membedakannya dengan makhluk bukan manusia yang antara lainnya berupa inteligensi, kesadaran, pengembangan diri, humor, nilai-nilai hasrat untuk hidup bermakna, moralitas, kreativitas, kebebasan, dan juga tanggung jawab. Lalu, untuk keefektifan pendidikan orang dewasa dalam perancangan isi dan juga metodologinya perlu diperhatikan selain hal-hal tersebut juga tentang konsep diri. Orang dewasa memerlukan perlakuan yang bersifat menghargai, sehingga bila orang dewasa dibawa ke dalam situasi belajar memperlakukan mereka dengan penghargaan, maka mereka akan melakukan proses belajar tersebut dengan penuh keterlibatan diri secara mendalam. Untuk kepentingan itu, maka dibangunlah metodologi pembelajaran termasuk dalam pendidikan Islam perlu dilandasi dengan prinsip-prinsip yang dipandang penting, antara lain yang pertama, mengetahui dan menjaga motivasi belajar. Yang kedua, mengetahui, menjaga tujuan serta membantu tercapainya tujuan belajar. Dan yang ketiga, mempersiapkan peluang partisipasi yang praktikal. Lalu, suasana pembelajaran orang dewasa yang dapat dipandang mendukung efektivitas dimaksud hendaknya diwarnai dengan adanya empati dan juga simpati, kewajaran, respek, komitmen, dan juga kehadiran orang lain. Atau tidak menonjolkan diri, tidak berkesan menggurui, dan juga tidak diskriminatif dengan keterbukaan antar berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Lalu, dalam konteks ini, pembelajaran dengan model pendekatan kreativitas yang menuntut peran guru atau pembimbing sebagai fasilitator ataupun pembimbing dan juga mediator dibarengi dengan model pendekatan belajar bebas di mana hubungan guru-murid dinuansai dengan kesetaraan interaktif dalam relasi partnership yang sama-sama satu tujuan. Yang keenam, pembinaan kehidupan agama pada orang dewasa. Yang keenam yaitu pembinaan kehidupan agama pada orang dewasa. Dalam pembinaan kehidupan agama pada orang dewasa terdapat 3 macam perkembangan, yaitu yang pertama periode prapubertas, yang kedua periode pubertas, dan yang ketiga periode adolesen atau periode dewasa, yang tercermin dalam semboyan atau ungkapan atau pernyataan batin mereka.
orang dewasa sudah memiliki identitas yang jelas pada kepribadian yang mantap. Stabilitas dan sifat-sifat kepribadian ini diantaranya terdapat atau terlihat dari cara mereka bertindak dan bertingkah laku yang agak bersifat tetap atau tidak mudah berubah-ubah karena mereka punya prinsip dalam diri masing-masing. Dan sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, sikap keberagamaan pada orang dewasa antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan teman ataupun dari lingkungan dia berada. Yang kedua yaitu cenderung bersifat realistik, sehingga norma-norma agama yang lebih banyak diaplikasikan dalam kehidupan itu tercakup dalam sikap maupun tingkah laku setiap orang-orang yang dewasa. Yang ketiga yaitu bersifat positif terhadap ajaran dan norma-norma agama. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan ini merupakan realisasi dari sikap hidup masing-masing gitu. Yang kelima yaitu bersikap lebih terbuka dan wawasan itu jauh lebih luas daripada orang-orang yang dalam masa remaja. Yang keenam yaitu bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama terutama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani dalam diri masing-masing. Yang ketujuh yaitu sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing. Jadi setiap orang mempunyai karakter atau tipe kepribadian masing-masing. Ya di situ mereka mencerminkan merealisasikan sikap keberagamaan yang ada dalam diri mereka. Yang ke-8 yaitu terlihat adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan sifat kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan masyarakat, organisasi, sosial, keagamaan sudah berkembang. Selanjutnya yaitu sikap-sikap keberagamaan yang dialami oleh orang dewasa dipengaruhi oleh berbagai perangkat yang mengitarinya. Di antaranya adalah kebudayaan yang menjadi cetak biru atau yang sudah melekat dalam kehidupan atau pedoman bagi mereka masyarakat dalam memenuhi kebutuhan warga yang atau jemaat yang menganutnya. Yang selanjutnya yaitu agama yang terlihat sebagai pusat kebudayaan dan penyaji aspek kebudayaan yang tertinggi dan suci, menunjukkan mode kesadaran manusia yang menyangkut bentuk-bentuk simbolik sendiri. Sebagai sistem pengarahan, agama tersusun dalam unsur-unsur normatif yang berbentuk jawaban berbagai tingkat pemikiran, perasaan, dan perbuatan dalam suatu lembaga-lembaga. Dengan demikian, tradisi keagamaan sudah merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan dan perilaku masyarakat. Dan tradisi keagamaan
sebagai pranata primer dari kebudayaan masing-masing memang sulit untuk berubah biasanya, karena keberadaannya itu didukung oleh kesadaran bahwa pranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri, dan jati diri masyarakat pendukungnya. Dalam konteks pendidikan, tradisi keagamaan merupakan isi pendidikan yang bakal diwariskan generasi tua kepada generasi muda. Sebab pendidikan pendidikan bisa dapat kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang individu atau masyarakat. Pendidikan itu diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi individu sendiri, dan adapun dari sudut pandang masyarakat, pendidikan itu merupakan pewarisan nilai-nilai budaya oleh generasi tua kepada generasi-generasi berikutnya.